Sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantoro tentang maksud pendidikan, yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Maka seorang guru haruslah dapat menuntun peserta didiknya sesuai dengan kodratnya sendiri. Yang berarti, setiap peserta didik memiliki bakat, minat, bahkan keunikannya sendiri. Sebagai seorang guru, tentu kita menyadari, ketika masuk ke dalam kelas, pasti kita akan dihadapkan dengan keberagaman peserta didik, mulai dari karakteristik, gaya belajar, bakat, minat, bahkan tingkat pemahamannya. Keberagaman ini tentu menjadi tantangan bagi guru dalam merancang pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan belajar masing-masing individu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat bergerak dan menginspirasi. Perkenalkan, saya Rifa Akmalia Amanda dari SLB Negeri Demung Situbondo. Seperti yang sudah saya paparkan, lalu pembelajaran seperti apa yang dapat diterapkan untuk menghadapi keberagaman peserta didik tersebut? Jawabannya adalah pembelajaran berdiferensiasi. Menurut Tomlinson, pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu setiap peserta didik. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, guru harus membuat keputusan masuk akal yang berorientasi pada kebutuhan peserta didiknya. Keputusan tersebut terkait dengan bagaimana menciptakan lingkungan belajar yang mengundang peserta didik untuk belajar, menentukan tujuan pembelajaran yang jelas, melaksanakan penilaian berkelanjutan, hingga menentukan metode yang akan digunakan. Lalu, bagaimana cara menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Untuk menghadirkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas setiap harinya, saya harus menempuh jarak total sekitar 134 km setiap hari, melewati 3 kabupaten, Jember, Bondowoso, dan Situbondo dengan medan yang berkelok-kelok karena melewati pegunungan arak-arak. Serta tidak jarang juga banyak halangan yang harus saya hadapi saat menempuh perjalanan tersebut. Mulai dari ban bocor, rantai putus, hujan deras, angin kencang, bahkan hingga terjatuh saat menghindari pengendara lain. Bermula dari pengangkatan ASN P3K tahap 2 tahun 2022 di SLB Negeri Demung Situbondo, maka sejak saat itu saya pulang pergi dari Jember Situbondo. Hal tersebut saya lakukan karena saya berusaha tetap dapat menjalankan peran sebagai istri dan ibu untuk anak-anak saya, serta dapat merawat nenek yang kondisinya sudah lanjut usia. Namun, hal tersebut bukanlah suatu penghalang bagi saya untuk tetap semangat mengabdikan diri untuk negeri ini. Saya juga tetap meningkatkan kompetensi diri melalui pendidikan guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Situbondo, terlibat aktif menjadi narasumber di komunitas belajar baik di dalam sekolah maupun antar sekolah, narasumber P5 di sekolah reguler, menjadi tim juri lomba bertutur tingkat kecamatan di Kabupaten Situbondo. Bahkan, saya juga terpilih menjadi salah satu tim penulis buku panduan guru program khusus hambatan penglihatan oleh Pusat Perbukuan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Karena bagi saya, menjadi pembelajar sepanjang hayat adalah suatu keharusan agar kita dapat meningkatkan kompetensi diri sehingga dapat memberikan yang terbaik untuk peserta didik kita. Kembali pada cara menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Langkah pertama yang harus dilakukan guru adalah memetakan kebutuhan belajar peserta didik. Menurut Tomlinson, kita dapat mengkategorikan kebutuhan belajar peserta didik melalui 3 aspek. Yang pertama, kesiapan belajar. Misalnya guru memetakan peserta didik mana yang lebih mandiri dalam mengerjakan tugas, atau peserta didik mana yang lebih cepat dalam memahami materi dan mana yang lebih lambat dalam memahami materi. Yang kedua, minat peserta didik. Setiap peserta didik memiliki minat sendiri. Ada yang minatnya sangat besar dalam bidang seni, matematika, sains, memasak, dan sebagainya. Minat adalah salah satu motivator penting bagi peserta didik agar dapat terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran. Dan yang ketiga, profil belajar peserta didik. Ada banyak faktor yang dapat mempengaruhi pembelajaran seseorang. Di antaranya lingkungan, pengaruh budaya, visual, auditory, dan kinestetik.
Setelah memetakan kebutuhan belajar peserta didik, kita harus menentukan strategi pembelajaran berdiferensiasi. Ada 3 strategi pembelajaran berdiferensiasi, yaitu diferensiasi konten atau apa yang diajarkan kepada peserta didik, diferensiasi proses mengacu pada bagaimana peserta didik memahami atau memaknai informasi atau materi, dan diferensiasi produk atau tagihan yang diharapkan dari peserta didik. Dan kali ini, saya akan memaparkan praktik baik pembelajaran berdiferensiasi bagi peserta didik hambatan pendengaran fase B melalui metode role play pada mata pelajaran matematika, materi mengenal nilai uang di SLB Negeri Demung Situbondo. 2.000 tulis, harganya 2.000, tulis di sini 2.000, ya, terus ditempel. Pembelajaran dimulai dengan pengenalan nilai uang menggunakan media konkret berupa uang asli dan alat bantu visual berupa gambar. Guru menggunakan komunikasi total sebagai metode utama komunikasi. Selanjutnya, mempraktikkan role play jual beli. Sekarang hitung berapa semua. Dalam kegiatan tersebut, peserta didik dibagi ke dalam 2 kelompok, yaitu penjual dan pembeli. Masing-masing peserta didik mempunyai kesempatan yang sama untuk memainkan peran sebagai penjual maupun pembeli. Karena kegiatan tersebut dilakukan berulang agar pemahaman peserta didik dapat lebih optimal. Pembelajaran berdiferensiasi ini memberikan ruang bagi setiap peserta didik hambatan pendengaran untuk memahami nilai uang dengan cara yang sesuai dengan gaya belajar mereka. Ibu kasih kamu ya 10.000, hitung 10.000. Coba 2.000 berarti apa? 4.000. 4.000 apa? Berapa? 6.000. Kita beli ini berapa? 5.000. Siapa? 2.000. Betul? Betul. Terima kasih. Praktik baik pembelajaran berdiferensiasi ini sudah didiseminasikan dalam komunitas belajar di SLB Negeri Demung Situbondo. Harapannya agar dapat menginspirasi dan memperoleh umpan balik positif untuk pelaksanaan pembelajaran selanjutnya. Berikut ini beberapa testimoni pembelajaran berdiferensiasi dari peserta didik dan orang tua. Saya sampaikan banyak terima kasih kepada Ibu Rifa yang telah memberi pelajaran nilai mata uang sehingga putri saya bisa tahu dan mengenal nilai mata uang. Demikian praktik baik pembelajaran berdiferensiasi yang saya lakukan. Semoga menginspirasi. Terima kasih.